benar, saya menjelaskannya nantinya, dan nanti saya akan menambahkan penjelasan. Kemudian kepada mahasiswa yang lain, jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, untuk mengawali supaya kita jelas apa materi yang akan kita bahas pada hari ini, kita kepada mulai dari seminar yang membaca. Dengan suara yang keras ya. Silakan bertanya. Informasi perkantoran. Yang pertama, informasi adalah data yang familiar dan orang-orang. Informasi secara sederhana dimaknai sebagai segala yang kita komunikasikan, seperti seseorang yang menyampaikan pesan dengan baik, dengan berbicara langsung atau surat kabar, video, dan lain-lain. Dari ungkapan di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa sebuah informasi tidak akan pernah ada tanpa seseorang yang memulai. Namun demikian, makna menjadi lebih luas karena informasi tidak hanya disampaikan oleh manusia, namun bisa oleh binatang, benda, gambar, dan lainnya. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Sebagai contoh, dokumen berbentuk semisal dari Microsoft serta digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Dalam konteks perusahaan, laporan laba rugi dan neraca merupakan bentuk informasi, sementara angka di dalamnya merupakan data yang telah diberi konteks sehingga menjadi punya makna dan manfaat. Menurut ATI 2014, terdapat 3 makna dari kata informasi. Yang pertama, informasi diartikan sebagai suatu proses yang menuju pada kegiatan. Yang kedua, informasi sebagai pengetahuan. Terus yang ketiga, informasi sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan. Terus B, pentingnya informasi. Sudah cukup sampai di situ. Silakan dijelaskan tentang hal yang berhubungan dengan informasi tadi. Jadi singkatnya informasi itu apa? Berita, terus Gagasan dari seseorang itu disampaikan ke orang lain. oke. Kalau ada yang lain dari mahasiswa yang lain yang ingin menambahkan, baik itu informasi, pesan. Pesannya sifatnya apa? Jadi tadi sudah berita, kemudian yang kedua pesan. Pesannya yang sifatnya apa? Ya. Kemudian ada yang lain yang menambahkan apa itu informasi? Informasi itu keterangan, Pak. Apa? Keterangan. Keterangan, pernyataan. Oke. Jadi apa namanya? Ini semua jawaban itu kan sudah benar dan benar. Tapi sudah dibaca tadi bahwa yang dikatakan informasi itu adalah data yang telah diberikan makna. Jadi pada dasarnya yang dikatakan informasi itu adalah sekumpulan data yang memiliki makna.
Kalau dia sifatnya tunggal, itu cuma disebut data saja. Sedangkan kalau sudah digabungkan beberapa data, maka itu sudah menjadi sebuah informasi. Contohnya, misalnya kita ingin mengetahui informasi tentang latar belakang pendidikan dari mahasiswa MPI semester 2. Kita mau mengetahui informasinya. Maka untuk bisa kita memperoleh informasinya, maka kita harus menggabungkan data-data dari semua mahasiswa. Tidak cukup dengan satu orang yang kita tanyakan saja. Misalnya Sevina tadi kita tanya, kamu tamatan dari mana? Tamatan dari mana Sevina? Man 1 Sungai Penuh. Maka tidak bisa kita jadikan data Sevina itu sebagai informasi yang menunjukkan bahwa semua mahasiswa di lokal 2D ini adalah tamatannya, pendidikannya berlatar belakang pendidikan madrasah aliyah. Tidak bisa. Maka untuk memperoleh informasi yang akurat, maka kita harus mengumpulkan semua data mahasiswa dan mahasiswi yang ada di lokal itu. Nanti misalnya akan kita ketemui bahwa jumlah kita umpamakan 20 orang. Misalnya 12 orang itu tamatannya adalah tamatan sekolah menengah atas atau SMA dan SMK misalnya. Kemudian 8 orang itu adalah tamatan daripada madrasah aliyah. Maka informasi yang bisa kita simpulkan dari data-data tersebut bahwa mahasiswa latar belakang pendidikan mahasiswa MPI lokal semester 2 ini mayoritas mereka berasal dari tamatan sekolah menengah tingkat atas atau SMA dan SMK dengan persentase adalah sekitar 60% tamatan SMA dan SMK dan 40% adalah tamatan daripada alumni madrasah aliyah. Jadi maksudnya bahwa informasi itu sudah ada atau utuh kalau dia sudah merupakan sekumpulan data sesuai dengan apa yang diminta. Jadi maka tadi kita kembali ke kesimpulan awal bahwa yang dikatakan informasi itu adalah data yang telah diberikan makna. Jadi intinya bahwa kapan data itu menjadi informasi kalau dia sudah terdiri dari sekumpulan. Kalau dia sifatnya tunggal itu disebut dengan data saja. Tapi kalau sudah gabungan data itu sudah bagian daripada informasi. Silakan dilanjutkan, Sepina, intinya. Kebudayaan dan teknologi, sehingga kualitas informasi sangat menentukan manfaat
informasi itu di abad ke-21 ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan, terutama dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat luar biasa di abad ke-21 ini, yang misalnya ditandai dengan bermunculan berbagai jenis alat-alat yang mendukung pengelolaan sebuah informasi. Mungkin di sekitar sebelum tahun 90-an atau tahun 80-an, tahun 70-an, orang mungkin bisa mengakses berita itu pertama melalui radio, kemudian yang kedua melalui televisi nasional atau TVRI, kemudian yang ketiga itu melalui majalah-majalah. Tentu sampai di sini untuk pembelajaran kita pada hari ini pada mata kuliah manajemen perkantoran dan kearsipan, dan mudah-mudahan Anda bisa mendalaminya melalui belajar mandiri di rumah dan juga bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mencari dan mendukung bagaimana kita bisa mengelola sistem informasi perkantoran yang baik, terutama nanti ketika Anda menjadi seorang administrator misalnya, atau Anda bekerja di lembaga pendidikan sebagai tenaga kependidikan, sehingga Anda bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik untuk mengelola data